dengan hati penuh sukacita Tuhan. Haleluya. Dan kami akan sambut kebenaran. Puji Tuhan. Kami percaya kekuatan demi kekuatan, Haleluya. kemuliaan daripada kemuliaan, dan terus Amin. ada dalam kemuliaan yang Terima lebih kasih, lagi Bapak. kami akan alami karena Amin. kekayaan surgawi Haleluya. makin dinyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Urapan Allah Roh Kudus Amin, nyata dalam amin. hidup kami, hamba-Mu dan kami semua yang Ya. akan siap mendengar menerima kebenaran. Puji Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kuat sehat. Salam bersemangat terus dengan Tuhan. Kita ada di sini, bahwa di tempat ini kita sedang merasakan dan menikmati bagaimana anugerah Tuhan yang makin dan makin besar dalam hidup kita. Saya percaya kita tidak sia-sia ada di sini. Untuk waktu yang teristimewa kita persembahkan untuk Tuhan, karena ada hal yang lebih lagi istimewa Tuhan akan nyatakan bagi kita. Puji Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan baca bersama dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat-ayat selanjutnya akan kita pelajari di sini. Mari kita baca dulu ayat pertama dan kedua. Yang ada Alkitab silakan buka, yang tidak sempat mari kita baca di layar sana. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Puji Tuhan, kita sudah membaca dan ada ayat-ayat selanjutnya akan kita dapati di sana. Nah, yang pertama kita lihat bahwa dalam Kristus itu ada nasihat. Nasihat itu adalah suatu bentuk anjuran atau himbauan, dan dia adalah sebuah aturan. Dia adalah sebuah undang-undang. Dia adalah sebuah kebijakan sorga yang ada dalam Kristus. Nah, kita lihat bahwa kebijakan surga, nasihat surga, yang kita tahu bahwa kalau setiap menjelang Natal ada kitab yang dibacakan, ada ayat nubuatan bahwa dia adalah penasihat ajaib, dan penasihat ajaib itu adalah Kristus, yang dimana nasihatnya, anjurannya itu adalah mengandung kuasa. Itu adalah firman, itu adalah perkataan penuh kuasa. Ketika kita taati, kita turuti, maka kuasa itu ada dalam hidup kita, dan itu tidak akan pernah gagal. Kalau dia nasihatkan untuk kita memiliki penghiburan kasih, kita ada dalam persekutuan, kita ada dalam kasih mesra dan belas kasihan, intinya ada di situ. Yang semuanya itu adalah kebenaran yang memang sangat-sangat mutlak, sangat-sangat mendasar, tidak perlu lagi diuji. Karena memang itu tanpa diuji memang sudah hukum surganya sudah begitu. Hukum kekekalan memang sudah demikian. Perkataan Allah itu tidak bisa diuji atau dibuktikan dengan kemampuan logika. Karena itu sangat terbatas kalau kita hanya menguji apakah kalau kita ikuti nasihat Kristus itu memang kita akan diberkati. Kalau kita tidak diberkati, kalau kita tetap hidup kita makin buruk, maka itu dipertanyakan bukan soal nasihat itu, bukan soal perkataan Kristus itu, tetapi soal hidup kita yang mau merespons anjuran itu. Seperti sekarang, bahwa pemerintah dengan melihat situasi yang ada, langsung mengeluarkan imbauan. Imbauan itu adalah bentuk kebijakan, bentuk aturan yang diberlakukan sesuai situasi. Karena adanya COVID-19, adanya penularan di mana-mana, maka dianjurkan pakai masker, jaga jarak, keluar jika seperlunya saja, kemudian cuci tangan dengan waktu, dengan cara yang benar, menyemprotkan disinfektan, pakai hand sanitizer dan macam-macam. Semua demi untuk keselamatan diri dan keselamatan orang lain. Nah, ketika kita melanggar aturan itu, maka
sesuatu yang buruk itu akan menimpa kita dan juga dampaknya kepada orang lain. Dan itu bukan hanya dampak dalam satu sisi, banyak hal yang nanti akan mendapatkan keburukan atau kerugian dalam hidup kita dan orang lain. Nah, demikian adanya bahwa firman Allah itu memang sudah ada sebelum dunia ini ada. Aturan-aturan, nasihat-nasihat itu, perkataan-perkataan ajaib itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Sehingga kita tahu bahwa dunia ini pun, langit dan bumi ini diciptakan hanya dengan kata-kata. Tuhan hanya berkata, Tuhan hanya berfirman, maka terjadilah. Dan itu perkataan itu memang sudah ada, sifatnya adalah kekekalan adanya. Apa yang Tuhan perkatakan itu pasti terjadi. Dan apa juga yang kita perkatakan, yang kita nasihatkan dan kita ikuti, kita turuti, itu akan pasti terjadi. Katakan amin. Nah, ini yang harus kita pegang dalam hidup kita, bahwa karena di dalam Kristus itu sudah ada nasihat, sudah ada aturan, sudah ada imbauan, sudah ada ketetapan yang harus kita perkatakan, yang harus menjadi gaya hidup kita, yang harus menjadi cara hidup kita, hidupi di dalamnya. Apa yang diperkatakan oleh firman Allah, oleh si penasihat ajaib, itu sama dengan apa yang kita perkatakan, dan hal itu pun sama akan terjadi. Dan kita yakini itu pasti dan pasti akan terjadi dalam hidup kita. Ketika tadi malam saya terungkap kepada pemuda remaja, bagaimana tujuan dari semuanya itu adalah keselamatan. Sehingga saya kembali mereview sedikit apa yang saya sampaikan kepada anak-anak muda, bahwa bukan nanti soal keselamatan itu nanti belakangan. Nanti itu urusan, kalau so mati, kalau mau selamat ya selamat, kalau nyanda ya itu kebetulan saja. Bukan begitu. Jangan hidup spekul begitu. Tetapi hidup dalam sebuah kepastian bahwa kita sudah ada perkataan-perkataan yang penuh kuasa, ada nasihat Kristus, ada penasihat ajaib, nasihat-nasihat yang di dalamnya adalah keajaiban-keajaiban, adalah kuasa yang besar, yang itu akan pasti terjadi ketika kita katakan selamat, bahwa pasti kita selamat. Dan itu saya katakan tadi bukan nanti urusan, kalau ada sidang memang di pengadilan terakhir baru menentukan. Kita kalau mau masuk surga ya syukur, kemurahan Tuhan. Kalau nyana ya memang kita juga orang berdosa. Jangan demikian. Tetapi dalam keseharian pun saya kasih contoh, itu saya ungkapkan kemarin tadi malam, bahwa ketika kita itu bangun saja pagi, selamat pagi, bahwa kita sudah menyatakan ada keselamatan di pagi hari. Kita tidur terus sampai nak bangun-bangun. Atau ketika kita bangun masih bisa jalan, masih bisa senyum, sehingga kita katakan selamat pagi. Bahwa pagi itu kita selamat. Kalau bahasa Inggris gunakan good morning, artinya pagi yang baik. Saya ketika ungkapkan begitu, wah, ini orang yang temukan ucapan ini. Dan kalau kita lihat bahwa ini sebenarnya kejadian sejak awal. Bukankah setiap Allah menciptakan sesuatu hari yang baru, kondisi yang baru, Tuhan bilang sungguh sangat baik, very good. Sehingga dia salami baik adanya. Ketika hari yang baru, good day, good morning. Wah, pagi ini indah sekali. Pagi yang baik, disapa selamat pagi. Keselamatan itu ada di hari yang baru, di pagi yang baru seperti ini. Kalau kita menyapa pun dengan salam damai sejahtera, memang kita suasananya damai. Bukan seperti yang saya gambarkan itu, ada beberapa anak muda berkumpul. Saya bilang, aduh DP 10 kata, cuma satu kata yang agak enak. Yang 9 itu kata makian semua. Aduh, segala rupa mau maki dia bilang. Dari 10 kata yang dia bilang cuma satu tuh. Itu 9 itu kata-kata memakai. Nah, bagaimana kita orang percaya? Apakah kata-kata itu yang adalah kata-kata nasihat ajaib? Tentu bukan. Nah, sebaliknya orang benar ketika bangun, selamat pagi, good morning, pagi ini baik sekali. Kalau hari Minggu orang status hapsun, happy Sunday, berbahagia, hari Minggu yang berbahagia. Pada hari-hari raya, happy birthday, hari jadi, hari yang berbahagia, hari kelahiran yang berbahagia.
Dan itu adalah kata-kata nasihat ajaib yang memang kita gunakan, punya makna bahwa itu adalah kata-kata ucapan syukur untuk mengevaluasi bahwa di hari ini, setiap hari, waktu pagi, waktu siang, selamat siang, siang juga selamat, sore juga kita selamat, malam kita selamat, mau orang tidur selamat tidur, mimpi yang baik. Dapatkan karunia Tuhan kan saat kita tidur, Tuhan turunkan berkat pada saat orang benar tidur. Kita sudah capek kerja, belum dapat apa-apa, tapi waktu kita tidur Tuhan kasih berkat. Bukan berarti bangun pagi, ngapa beras 10 karung muka rumah pada bawah ini. Tapi kalau terjadi demikian, kenapa tidak? Saya tidak akan tolak. Kalau tiba-tiba di sini sampai di atas oto semua beras, semua gula, susu, macam-macam. Cookies jalan banyak lagi, donat di mana-mana. Haleluya, puji Tuhan. Jadi inilah kata-kata ajaib, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberi spirit, kata-kata yang membangun semangat kita dan orang lain. Jadi ada nasihat. Itu nasihat itu disampaikan. Itu dalam bentuk perkataan. Nah, bukankah dunia ini diciptakan dengan kata-kata, dengan perkataan? Itu adalah perkataan nasihat, perkataan aturan, perkataan perintah. Dan juga di dalamnya pasti ada perkataan untuk larangan. Kalau kata-kata ini jangan disebut ya. Karena ada juga firman Tuhan mengatakan jangan menyebutkan dengan kata-kata kotor, yang itu mencelakakan orang, yang itu nanti menyusahkan orang. Baru dengar sudah enak, apalagi perasaannya. Mengata-ngatai orang dengan perkataan yang tidak sepantasnya, itu ada sebuah perkataan yang membunuh orang. Bukan kita bunuh orang hanya dengan pedang saja, dengan kata-kata pun orang bisa mati. Mati rasa, mati simpati, mati spirit, mati segala macam, ada kematian terjadi. Mati semangat, mati gairah, pikirannya jadi buntu tiba-tiba. Ada pikir-pikir yang enak-enak tiba-tiba terganggu, error. Ada kematian-kematian terjadi. Kemudian ada penghiburan kasih. Jadi kita selalu melakukan apapun, mengata-ngatai orang, mengatakan sesuatu, itu harus ada standar. Bahwa ada penghiburan, mendatangkan sukacita, memberi gairah, memberi semangat, dan di dalamnya itu penuh kasih. Bukan hanya lain di bibir, lain di hati, lain di mata, lain di telinga, di mana-mana berbeda. DP diri sendiri so berbagai hal yang campur aduk, yang tidak tidak menentu. Plin plan, ini orang hari ini ada senyum-senyum, DP balik belakang so beda DP hati kote. DP muka pe sama dengan apel, DP dalam hati sama dengan KTP kote. Nah ini, jadi kita ada memberikan sesuatu yang menghibur orang, entertain, lebih daripada itu, memberi sukacita kepada orang. Apalagi di masa pandemi ini, orang kurang cerita-ceritanya tidak betul, lebih sakit lagi. Orangnya tidak mau virus dapat jauh, maka dengan kata-kata itu jadi virus dalam diri orang. Karena kita menebar virus dengan perkataan. Nah, penghiburan kasih, bahwa kita menjadi orang yang mampu memberi semangat. Kalau secara duniawi itu para komedian di masa-masa tertentu mereka begitu laku, tetapi ada orang juga tidak tertarik. Sampai pernah ada komedian terkenal, dia bilang yang jadi persoalan dorang kalau tampil di muka pejabat tinggi cuma bibir miring, cibirkan mulut, bibir, apa ini, tidak ada arti bagi mereka. Karena itu tidak standar. Memang orang butuh orang balawa, orang tertawa, tetapi itu hanya untuk intermezzo, hanya kecil sekali. Tetapi perkataan yang ada dengan kekuatan kasih ini, bahwa mungkin kita tidak bisa mengatakan dengan kalimat yang
teratur atau dengan sesuatu lelucon standar sebuah komedi yang memang mengundang orang bisa tertawa. Tetapi justru orang mendapat sesuatu kekuatan. Bobotnya itu sama dengan nasihat karena diambil dari semua perkataan keajaiban. Perkataan-perkataan seperti itu bukan sembarang perkataan, tetapi perkataan yang memang secara spontan dia keluar dan dia mampu untuk merubah kondisi buruk hati orang, pikiran orang tertuju kepada kebaikan. Mampu untuk menerobosi suasana yang memang sangat padat begitu, dia mencair, jadi enak, jadi longgar hatinya, jadi nyaman perasaannya. Kemudian ada persekutuan roh. Persekutuan artinya berkumpul, memadukan diri berdasarkan roh. Bukan cuma kumpul-kumpul sembarang. Mari orang berkumpul, orang bikin ini, target ini. Untuk sekarang nggak bisa lagi kumpul sembarang. Kumpul hanya dalam batas berapa orang, tidak boleh lebih dari 10 orang. Kemudian jaraknya juga. Tetapi walaupun diri kita secara fisik diberi jarak, tetapi roh kita ada menyatu. Ada rasa tertuju kepada tujuan yang sama. Kita memiliki sikap untuk peduli. Kalau yang satu tidak ada, kita merasa apa ya? Ada sesuatu yang kurang. Ini Helen dari mana? Tersono ini. Ada manusia di kita. Haleluya. Jadi saya percaya bahwa persekutuan roh itu suatu kondisi. Saya sedang tidak tinggal dengan papa dan mama, dengan kakak beradik, tetapi ketika ada sekali waktu baku hello, semua semangat. Hatinya aku tanya bagaimana pelayanan, puji Tuhan jalan lancar. Bahwa kita, topik pembicaraan kita adalah area roh. Kita berada di kondisi roh. Bukan ketika kita tanya ke sana, Bapak angkat telepon bagaimana kita pecingke di sana. So jadi bibit so sana. Tapi yang pertama spirit itu diberi. Nah, bagaimana? Ada sukacita, ada semangat. Roh itu menyala-nyala. Roh itu merasa sesuatu yang sangat-sangat penuh sukacita. Karena dikerjakan oleh Roh Kudus, kita bersekutu atas kehendak Roh Kudus. Kita ada satu sama lain ketika malam-malam kita mau tidur doa, bangun kita doa juga. Kita teringat saudara-saudara kita. Mereka juga lakukan hal yang sama. Tanpa harus kasih ingat, tanpa harus saling telepon dulu. Orang sobangun atau belum. Tetapi hal itu kita rasakan bahwa kita ini adalah satu dalam sebuah komunitas surga, satu dalam suasana surga, satu dalam suasana kehendak yang sama, satu dalam suasana tujuan yang sama. Tujuan kita bukan untuk saling mengecek gimana ini kawan satu ini, bukan hal-hal urusan-urusan yang semua melulu dengan lahiriah, tetapi semua adalah dalam bagaimana penyertaan Tuhan itu kita rasakan bersama. Kita bersekutu dengan Tuhan. Minggu yang lalu saya sudah ungkapkan bagaimana Immanuel itu, tadi malam juga, hari Jumat juga. Bagaimana Immanuel, kebersamaan Allah dalam hidup kita, penyertaan Allah itu dalam hidup kita. Roh itu punya peran yang sangat penting. Dia yang membawa kita, membangun kita, hati kita, pikiran kita, untuk menyadarkan kita bahwa engkau ada dalam penyertaan Tuhan. Sehingga kita tidak selalu salahkan siapa-siapa ketika kita ada dalam kondisi yang tidak baik, melakukan sesuatu dalam kegagalan. Siapa ini kita sobekin, bagi ini salah lagi. Tetapi kita diingatkan, Roh mengingatkan kita
Karena persekutuan hati jiwa kita selalu mengingat tentang peran daripada Roh Kudus untuk selalu mengingatkan bahwa engkau ada dalam Immanuel, engkau ada dalam penyertaan Tuhan. Sehingga baik kita dalam kondisi yang sangat bergembira karena mengalami keberkatan, mengalami keberhasilan, hal kecil itukah atau hal yang lebih besar, tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan juga ketika kita gagal, kita mengucap syukur karena Tuhan ingatkan ada konsep yang salah, ada hal yang engkau lewatkan, ada prosedur yang engkau tidak taati, ada perkataan, ada nasihat yang engkau abaikan. Kita kembali diingatkan ada peran Roh yang mau mempersekutukan kita dengan Tuhan, yang mau mempersekutukan kita dengan segala nasihat Tuhan, segala perkataan Tuhan, segala perkataan yang merupakan aturan, fondasi dasar dalam hidup kita untuk kita melangkah kerjakan segala sesuatu. Kemudian ada kasih mesra dan belas kasihan, ada rasa peduli bahwa hidup itu mesra, lebih daripada sahabat yang biasa. Kasih mesra, saya percaya yang sudah hidup dalam keluarga, yang sudah menyatakan sudah diikat dengan persaudaraan, wah indah sekali, enak sekali. Ada kakak beradik. Saya teringat dulu, kami kakak beradik memang banyak. Kalau tak kumpul semua ada 8 bahkan sampai 9. Tapi yang dulu yang memang 3 itu sudah tidak serumah, sudah di tempat lain, kami ada 6. Memang kalau datang DP namanya anak-anak, kalau baku tangka sedang di meja makan so baku tangka, tapi datang suasana yang saya lihat-lihat ini dorang begitu, ini sama dari Tom and Jerry sewaktu-waktu. Tapi ketika datang sebuah kemesraan, sampai tengah malamnya berhenti tertawa. Itu yang saya pernah bilang juga Yuri dengan Helen, begitu tadi malam sama dengan Tom Jerry sini, so aku ambil, saya hanya senyum-senyum. Tapi bukan berarti di situ tidak ada solusi untuk orang ini kakak adik, orang ini baku sayang, kasih mesra ada. Dan ketika ada yang susah, bukankah kita merasa bahwa kita peduli? Kalau ada yang sakit, bukankah kita merasa bahwa kita sepenanggungan? Ada rasa belas kasihan. Kalau orang yang lagi susah, apalagi kakak beradik, saudara bersaudara, dengan orang tua, dengan anak, maka kita merasa, wah, saya perlu kasih sesuatu. Menyatakan kepedulian bahwa kita ini ada dalam sebuah ikatan keluarga Allah, bahwa kita ini ada dalam sebuah genetika keturunan dari sorga. Dan memang semua manusia itu berasal dari sorga, tidak ada manusia yang dari monyet. Tetapi banyak manusia yang suka lebih parah dari monyet, karena tidak mau percaya Tuhan, tidak menghargai nasihat Tuhan, tidak mau menghargai persekutuan dengan Roh, tidak menghargai kasih mesra, mau hidup sendiri-sendiri, mau hidup menang sendiri. Dan memang itu sudah terjadi sejak awal dunia ini. Keturunan pertama itu sudah bermasalah karena mau menang sendiri. Kain dan Habel itu, Habel mati di tangan Kain karena hatinya tidak baik. Dia tidak ada rasa kasih mesra terhadap adiknya, dia tidak punya belas kasihan. Yang ada adalah kecemburuan. Dia menganggap bahwa ngana ade, ngana yang di bawah kita, ngana harus melewati kita. Kenapa kamu itu punya persembahan itu dikenakan oleh Tuhan? Kecemburuannya, hatinya jadi panas. Dia melihat bahwa yang susah saya kerja, banting tulang, bercocok tanam, saya persembahkan sebagian. Kamu itu hanya dengan sebagian kecil, hanya dipilih bagian-bagian tertentu. Tetapi kita melihat bahwa Habel sudah mempersembahkan dengan penuh kasih mesra kepada Allah. Tetapi sebaliknya Kain dengan hati yang panas, hati yang marah-marah, dia bersungut-sungut lakukan pekerjaan untuk beribadah kepada Allah. Dan akhirnya dia ditolak oleh Allah.
ujung-ujungnya karena hatinya panas dia bunuh adiknya Habel. Kita lihat peristiwa yang karena dosa menguasai hidupnya, dosa menggoda hatinya. Di depan pintu hatinya Tuhan sudah ingatkan, dosa itu sedang menggoda di pintu hatimu. Jangan hatimu panas. Tetapi dia tidak mau peduli dengan nasihat Tuhan. Nasihat untuk membawa dia kendalikan hidupnya, bersekutu dengan roh. Ada dalam persekutuan roh, ada dalam kasih mesra, ada dalam belas kasihan. Semuanya itu error hilang. Karena dia mau menang sendiri. Karena dia mau tampilkan bahwa saya ini harus lebih hebat, saya harus lebih tangguh, saya harus lebih unggul daripada adik saya. Dan cita-citanya itu gagal, tidak terpenuhi. Memang kelihatan dia dari jumlahnya itu lebih besar, tetapi dari nilai hatinya dia kehilangan nasihat Tuhan. Dia kehilangan penghiburan kasih. Tidak ada kasih dalam hatinya. Tidak ada kata-kata untuk dia bisa membuat adiknya, saudaranya, keluarganya ada dalam suasana yang penuh keriangan. Hatinya itu otoriter. Hatinya itu arogan. Sehingga dia bunuh adiknya. Terjadi kematian. Gara-gara apa? Dia tidak taat kepada nasihat Tuhan. Kalau orang baca dalam kitab Kejadian, bukankah Allah ingatkan dia bahwa itu dosa sedang menggoda di pintu hatimu. Dan dia melakukan sesuai keinginannya. Dia bunuh adiknya. Dan dia tidak mau mempertanggungjawabkan ketika ditanya. Dia bilang, siapa dapat tahu deh itu adik. Memangnya kita bawa apa dia? DP urusan itu. Lepas tanggung jawab. Karena apa? Itu sudah gagal. Tidak ada nasihat yang dia pegang. Tidak ada nasihat yang dia ikuti. Karena itu dikatakan, sempurnakanlah sukacita. Sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kalau bilang sepikir, bukan berarti kita harus jadi sama persis, seragam. Kalau dalam pikiran saya gembala bahwa saya nanti mau lompat ke mitra, berarti semua orang harus sama-sama. Besok harus ke sana, bukan harus begitu. Tetapi sehati sepikir bahwa apa yang dikerjakan itu kita saling melengkapi. Kita diciptakan dengan banyak perbedaan. Tetapi sehati sepikir itu standarnya kita punya kasih, punya persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Yang sumbernya adalah nasihat Tuhan. Nasihat yang ajaib itu. Itu standar yang kita pegang, sama dengan bangsa ini. Orang lihat dalam memperingati, seperti contoh ini, memperingati hari proklamasi, suruh pasang bendera bukan sama dengan waktu musim bola kaki tuh. Ada bendera Itali. Pak Ibu Yola pasang bendera Itali waktu itu. Ada Jerman. Bukan mana-mana tuh orang mau suka-suka kita mau pasang bendera Prancis. Tetapi kita satu komando, satu model, satu warna yang sama, merah putih berkibar. Itu yang prinsip. Landasan utama kita adalah nasihat yang ajaib itu. Sebagai orang persekutuan dengan Tuhan, dengan roh. Dan roh kita itu adalah roh yang sama. Roh Kristus. Roh yang memenuhi hidup kita. Bukan roh Isabel. Bukan roh Herodes. Bukan roh Nebukadnezar. Bukan roh Kain. Tetapi roh Allah. Itu membuat kita sehati. Kita punya keunikan pribadi, tetapi dalam tindakan kita untuk membuktikan kepedulian kita, punya penghiburan kasih, punya persekutuan roh, punya kasih mesra dan belas kasihan itu yang akan muncul. Bahwa rasa peduli, rasa simpati dengan orang itu karena dikerjakan berdasarkan perkataan Kristus, berdasarkan nasihat Kristus yang ajaib, berdasarkan roh Allah, kehendak roh
lagi saya sangat bangga, wah, lihat wah ini enak sekali. Om Apan itu kok berusaha sebelum 17 Agustus. Lah saya senang sekali lihat begitu. Ada sukacita, ada hati bergelora, bukan main ini. Enak sekali lihat, artinya saya bangga bahwa Tuhan mengerjakan sesuatu dengan cara seperti itu. Saya lihat Oma makin bersemangat, makin sehat, makin kuat. Ini luar biasa. Memang masih beda kan, tuh paham tapi berdoa. Dia akan masuk pada satu nasihat ini. Dia akan masuk ada pengharapan, penghiburan kasih yang masuk dalam persekutuan roh. Berdoa terus, Oma itu kuat di sana. Ibu Meti pasti kuat. Kita percaya. Mungkin pernah ada benih, tiba-tiba benih itu ya sementara dibawa oleh burung nasar kemana? Dibawa oleh burung kakatua atau burung apa, sempat terbang kemana? Kita berdoa. Wah, ada satu saat masuk kepada bagian ini karena Allah mengasihi semua orang. Allah mengasihi dia. Yola juga ada PR. Puji Tuhan, kita yakin bahwa sesuatu yang Tuhan mau kerjakan, nah itu kita yang sudah tahu. Kita tampilkan model itu bahwa kita merdeka. Kalau Indonesia pasang merah putih, kalau kita sedang mengibarkan panji Kristus, panji kemenangan. Di situ ada proklamasi tentang kemerdekaan surga, nasihat-nasihat ajaib, kata-kata ajaib itu kita pegang dan buktikan bahwa di situ ada kekuatan yang tidak terelakkan. Akan terjadi sesuatu yang dahsyat dalam hidup keluarga kita, dalam pribadi kita, dan kita akan menangkan mereka. Saya percaya ini pasti akan terjadi. Sehati sepikir. Kalau gembala punya hati untuk selalu berdoa bagi jemaat, saya tidak pernah bilang berdoa for gembala, dan karena itu sudah dikerjakan. Saya percaya perkataan apa yang dikatakan dalam setiap doa, dalam setiap pujian, dalam setiap menyampaikan permohonan kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan, itu sedang dilakukan oleh umat-umat Tuhan di tempat ini. Sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah ini adalah satu kemasan bentuk suasana Allah, suasana kerajaan Allah. Kalau saya gambarkan dalam bangsa kita, dengan ada proklamasi, ada dasar negara yang jelas, dengan ada undang-undang dasar 45 yang memang sudah tidak bisa diutak-atik, itu memang sudah aturan paten, sudah aturan dasar yang memang tidak boleh dirubah. Demikian juga dengan kehidupan kita, orang percaya bahwa firman Allah yang kita baca, Kejadian sampai dengan Wahyu, itu adalah dasar yang memang tidak bisa diutak-atik lagi. Dia akan beroperasi dalam hidup kita ketika kita benar-benar percaya bahwa ini adalah kitab kebenaran. Inilah satu paket nasihat ajaib yang memang tidak bisa dirubah lagi. Pondasi hidup kita, dasar hidup yang benar, seperti itu ada dalam kitab perjanjian ini, perjanjian lama, perjanjian baru. Saya percaya bahwa kita akan mencapai pada tujuan yang sesungguhnya yang Tuhan tetapkan, bahwa kita ini adalah orang-orang yang memiliki, mewarisi bumi dan mewarisi surga. Kita bukan saja orang-orang yang dianggap kalah dalam dunia. Nanti lo bilang biar kalah di dunia, yang penting menang di surga, itu salah itu. Tetapi tetap kita menjadi pemenang dalam dunia ini. Bukan berarti kita akan memiliki lebih harta atau kekayaan atau jabatan dari orang lain, tetapi konsep hidup kita yang sudah tepat dengan nilai-nilai surga, nilai-nilai kerajaan Allah, itu terus kita bangun dalam keluarga kita. Itu menjadi gaya hidup yang harus tampil kepada orang lain, bukan kita tampilkan, tetapi harus memang demikian kita bergaya. Saya bangga melihat hari-hari ini makin terjadi. Kita tidak harus merubah cara berjalan atau cara mengayunkan tangan. Biasa-biasa, tetapi ada yang luar biasa nilai dari dalam itu. Karena roh Allah itu menguasai hidup kita. Sehingga apapun yang orang kerjakan, hari Jumat saya sudah bilang, apapun yang kita kerjakan itu menjadi sukacita orang lain. Apapun yang kita perkatakan juga menguatkan orang lain. Saya percaya hari ini, nanti saya akan lanjutkan ayat-ayat selanjutnya.
Ini baru 2 ayatnya. Luar biasa Tuhan ungkapkan hari ini. Bagaimana keselamatan yang kita selalu nikmati hari-hari. Kembali lagi saya katakan, bukankah tujuan kita adalah keselamatan? Dan ketika setiap saat kita katakan dengan mengucapkan kata yang paling sederhana tetapi nilainya besar. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Bukankah itu kata-kata mengucap syukur dan kata-kata untuk mensupport, mendorong orang dengan spirit setiap saat bahwa kita ada selamat, baik-baik keadaan kita. Kalau kita gunakan good morning, sungguh saya teringat di kampung kan orang bilang malam baik. Itu sebenarnya yang tepat. Kalau orang Jawa, jadi kalau orang Minahasa atau orang di sana mungkin kebanyakan itu malam baik, artinya good evening, good night. Malam dalam kondisi yang baik. Karena memang di zaman dulu orang kalau gelap kan karena banyak pohon di hutan-hutan, banyak batu besar. Pas sekarang so gusur di mana-mana, so rata sama hutan, so susah. Dulu orang ketakutan, dong anggap di situ tanpa setan. Sehingga kalau malam mungkin bilang malam baik. Jadi artinya bahwa di malam ini bahaya semua. Walaupun orang udah di tengah hutan, kampung memang dulu hutan-hutan, tetapi kita mengalami kebaikan Tuhan. Saya percaya bahwa kasih anugerah Tuhan terus melimpah dalam hidup kita. Saya akan lanjutkan dengan ayat-ayat selanjutnya pada pertemuan yang berikut. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan nyatakan di pagi hari ini itu adalah kekuatan yang sangat dahsyat untuk memastikan bahwa kitalah orang-orang perjanjian Allah. Kita adalah umat perjanjian Allah yang Tuhan beri perjanjian yang harus kita pegang. Saya kembali simpulkan bahwa pegangan kita yang utama itu, kalau dalam bangsa kita punya undang-undang dasar, punya Pancasila, punya proklamasi, menyatakan sebuah deklarasi kemerdekaan bagi Indonesia, memproklamirkan kita punya kata-kata ajaib itu adalah firman Allah. Tuhan memberkati, katakan amin. Amin.